فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 72 dari Kitabul Adab di Al-Mustawar Rabi', masih di level yang keempat. Qal ad-darsul khamis al-adabu ma'as sighar. Adab dengan orang-orang yang lebih muda atau anak-anak kecil. Qala yambaghi rahmatu bis-sighar, semestinya kita mengasihani atau menyayangi orang-orang yang lebih muda. Kalau sighar diartikan lebih muda. Istilah lain berarti apa? Anak-anak kecil. Wa antu alimahum, engkau mengajari mereka ma fihil khairu lahum, sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan untuk mereka. Ya, bukan dibully, bukan disakiti, bukan dihinakan, diejek, direndahkan, tapi dibimbing baik-baik. Kalau dia mengamalkan ajaran kita, walaupun satu kata, kita mendapatkan pahala jariyah, pahala yang terus mengalir insya Allah. Daripada kita sikapi buruk, nanti malah mendapatkan dendam terus-menerus. Nah, ini tidak baik. Baik. Sementara kita ingin diperlakukan seperti itu, maka hendaknya kita juga berbuat yang seperti itu, yang baik-baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamus sighar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi, mengasihani anak-anak kecil. Baik. Di antaranya adalah apa? Yaitu menyebarkan salam. Kalau kita tidak mampu bagi roti tiap hari, nah kita bagi salam. Mahal tak bagi salam? Murah ya, tak perlu keluar duit, kita bagi salam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, yaitu Anas bin Malik menemani Nabi jalan-jalan, ketika melewati anak-anak kecil maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Nah, kemudian ketika Anas berjalan bersama muridnya, siapa murid terbaiknya Anas ya? Yaitu ada murid terbaiknya, yaitu siapa? Anak-anak mungkin lupa, tapi sudah pernah disebut ya. Yaitu Sabit bin Aslam al-Bunani. Nah, kemudian mereka melewati anak-anak kecil, maka Anas mengucapkan salam. Anas menyebutkan Nabi seperti itu. Pernah suatu ketika juga Sabit bin Aslam al-Bunani, beliau berjalan-jalan dengan muridnya, kalau tak salah adalah Syu'bah. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, jadi muridnya tahu, oh guru saya seperti ini, menyayangi anak-anak kecil, mengambil pelajaran dari guru sebelumnya dan dari guru sebelumnya lagi. Baik. Demikian pula tatkala Sayyar berjalan bersama Syu'bah, didapati Syu'bah ketika lewat ke anak-anak juga mengucapkan salam, maka ini menjadi pelajaran bagi murid yang berikutnya dan berikutnya lagi. Baik, kemudian kata beliau wa yumazihuhum, yaitu bercanda, tapi bercanda yang baik-baik, bukan mengejek engkau seperti ini, engkau seperti itu yang buruk-buruk, tak boleh. Baik mengejek orangnya atau mengejek orang tuanya atau yang lain-lain, tapi bercanda yang baik-baik. Baik. Walaupun mungkin untuk ukuran orang besar tak penting macam itu, tapi ini mengajarkan kelemah lembutan dan rendah hati kepada anak-anak. Seperti hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik juga, Nabi ketika datang ke rumahnya Anas, ada anak kecil yaitu Abu Umair, saudaranya Anas. Dia sedang apa? Dia punya satu piaraan, seekor burung. Nah, Nabi tahu, ketika suatu ketika burung sudah tidak ada, maka Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Menunjukkan Nabi tahu sampai apa?
kunyahnya burung itu siapa, nama burung itu menunjukkan Nabi dekat dengan mereka, dengan kedekatan seorang ayah kepada anak dan yang semacam itu. Wa yujannibuhumus syarr, dan menjauhkan mereka dari keburukan. Baik, menjadi pelindung, menjadi abang yang baik, menjadi kakak yang baik, menjadi orang tua yang baik, melindungi adik-adiknya atau anak-anak itu dari keburukan-keburukan. Wa minal adabil lati 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as-shighar, termasuk dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala beliau bersama dengan anak-anak, maksudnya adab kepada anak-anak. Yang pertama, antar hamas-shighar wa tar'ahum, engkau mengasihani mereka, mengasihani anak-anak kecil dan merawat mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu an, annal Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu absaran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Aqra' ibnu Habis ini salah satu pemimpin Ghatafan kalau tak salah ya, pemimpin kabilah di Ghatafan. Ghatafan sendiri ada beberapa kabilah. Selain kabilahnya siapa itu? Bani Fazarah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Tayyib, absaran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Aqra' bin Habis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan radhiyallahu an. Nabi mencium Hasan. Nabi apanya Hasan? Bukan, maksudnya Nabi dengan Hasan hubungannya macam mana? Sebagai apa? Ya, Tayyib. Hah? Cucu Hasan cucu Nabi. Oh iya, Hasan cucu Nabi. Jangan dibalik. Susah kita nanti. Tayyib. Faqal innali asyaratan minal walad. Maka Aqra' bin Habis mengatakan, sesungguhnya saya memiliki 10 anak. Tayyib. Ma qabaltu wahidan minhum. Belum pernah saya mencium satu pun dari mereka. Ini menunjukkan apa? Di hatinya ada semacam kekasaran atau kekakuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man la yarham la yurham. Hunya dhamir sya'an. Sesungguhnya orang yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Rahmatullah. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya mencium anak ini juga bagian dari rahmat. Walaupun terkadang kita sebagai orang dewasa mikir, untuk apalah cium-cium macam itu. Tapi bagi anak itu akan dia merasa diberi perhatian, diberi kasih sayang, diberi rasa aman, rasa dekat dan sebagainya. Dan ini baik, bermanfaat. Disebutkan di sini muttafaqun alaih. At-taqwim, penilaiannya as-su'alul awal, hal tarhamu ikhwanaka shighar, apakah Anda menyayangi saudara-saudara Anda yang kecil? Jawabannya apa? Ayo, Tayyib. Insyaallah menyayangi. Bukan apa? Menyembunyikan lollipopnya. Kasihan nanti dia menangis. Yang kedua, hal taj'alu ikhwanaka yal'abun. Apakah Anda menjadikan atau membiarkan saudara-saudara Anda bermain fil amakinil khatirah, di tempat-tempat yang berbahaya? Jawabannya apa? Ya Allah. Terus gimana kalau naik pokok-pokok tinggi di pojok-pojok main parkir? Oh, saya boleh, saya raja monet. Oh, janganlah. Bahaya. Monet badannya ringan, kita badannya berat. Dia punya ekor, boleh apa gantung-gantung. Kita tak ada ekor. Bahaya nanti. Kecuali yang sudah pandai-pandai mungkin, tapi yang belum pandai bahaya nanti kakinya sakit. Yang ketiga, hal tadribu ikhwanaka shighar, apakah Anda memukul saudara-saudara Anda yang kecil? Tayyib, jawabannya? Tayyib. Sudah ditukar baterainya. Sudah. Kasihan baterainya ong kemarin perjalanan. Tayyib. Apinya di rumah atau di sekolah? Tayyib. Biar rehat-rehat dulu. Yang keempat, hal ta'khudhu syai'al ladzi yakunu fi aidi ikhwanika shighar, apakah Anda mengambil barang yang ada di tangan
saudara-saudara Anda yang kecil. Fataj'aluhum yabkun. Engkau jadikan mereka menangis. Ya, jawabannya. Insya Allah jawabannya la tentunya. Ya, secara umum mainan yang mereka sukai biar, kecuali yang kita lihat, oh bahaya ini. Anak kecil mungkin tak paham. Macam comel apa ini, kita tengok ngeri. Kalau jengking, oh, anak kecil mungkin tak paham kan. Kenapa macam robot cantik aja anak kecil. Nah, itu bahaya. Tapi secara umum ya dikasih mainan yang baik-baik, yang tidak membahayakan. Thayyib, ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Wa minal adabi ma'as shighar, termasuk adab kepada orang-orang yang lebih muda atau anak kecil, la takdzibu ala shaghir. Jangan membohongi anak kecil. Iya, jangan dilatih bohong, nanti dia akan terbiasa macam itu. Atau nanti dendam, dia juga ikut gantian membohongi kita. An Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu dia bercerita, ini sahabat kecil Abdullah bin Amir, da'atni ummi yauman, pada suatu hari ibu saya memanggil saya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk di rumah kami. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan demikian pula Ibnu Hajar, para sahabat suka kalau Nabi masuk ke rumah mereka, ke kebun mereka, karena akan mendatangkan berkah. Karena zatnya Nabi diberkahi, zatnya Nabi Isa saja diberkahi, apalagi zatnya Nabi Muhammad. Maka mereka suka Nabi datang. Ya, qa'id, duduk, qa'id. Faqalat, dia mengatakan, ha ta'al, u'tik. Ha ini harfu tanbih. Mungkin apa? Hai. Kemudian ta'al, yaitu halum, kemarilah engkau. Aku akan memberimu sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibu tadi, wa ma arati an tu'tiyah. Baik. Apa yang engkau ingin untuk engkau berikan kepadanya? Qalat u'tihi tamra. Saya ingin memberinya kurma. Masya Allah, sederhana ya untuk zaman kita. Tapi di zaman itu jelas ini sesuatu yang berharga, kurma. Baik. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ama innaki, ama ini harful istiftah sebagai pembuka tanpa tasdid. Sesungguhnya engkau laulam tu'tihi syai'a, jika engkau tidak memberinya sesuatu, kutibat alaiki kidbah, akan ditulis terhadapmu satu kedustaan. Walaupun membohongi anak-anak ini pun dinilai sebagai kedustaan. Sebagaimana kita tidak ingin dibohongi, kita tak boleh membohongi walaupun hanya anak kecil. Ini pendidikan yang buruk nanti, terbiasa dibohongi. Dan ini biasa ya di desa-desa atau apa yang tidak perhatian terhadap masalah ini. Tahu-tahu cuma dibohongi agar dia tidur siang, agar dia duduk tenang. Nanti kalau dalam 1 jam tenang, tak popek-popek terus, nanti akan dikasih iyo-iyo atau apa tak tahu, kasih ABC. Tahu-tahu sudah 2 jam 50 menit tak juga datang. Anak tengok jam terus. Anak kadang hafalannya kuat. Mungkin dia takut bicara tapi dia ingat itu. Itu bahaya. Ya. Memanggil saya, da'a yad'u, ya, da'at tad'u. Rawahu Abu Dawud, ya, hadisnya sahih. Dan ini boleh menyebabkan kalau terbukti dusta, riwayat boleh ditolak. Sebagaimana di dalam kitab Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami' punya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau ada seorang muhadis, dia memanggil kambingnya dengan apa? Dengan gaya kasih makan. Bukan panggil aja, tapi dengan gaya seperti kasih makan. Tahu-tahu tidak memberi apa-apa, maka ditolak riwayatnya. Ini bohong. Jangan-jangan kalau ada kepentingan boleh bohong juga terhadap riwayat-riwayat. Maka tidak boleh kita membiasakan diri berdusta walaupun nampak sederhana. At-taqwim, penilaian. Soal, idza qulta li akhik, jika engkau berkata kepada saudaramu, ta'al u'tik, kemarilah engkau, aku akan memberimu sesuatu. Fahal tu'tih, apakah engkau akan memberinya sesuatu? Siapa? Halif? Ayo, na'am, insyaallah. Berarti apa? Sebelum memanggil
Sebelum berjanji memang apa kita perlu siapkan sesuatu walaupun sederhana. Kalau tak ada gimana bang? Carilah hadis-hadis itu hadiah juga kan? Faedah ilmu. Yang penting bermanfaat dan anak itu tahu oh ini penting. Iya. Baik. Anak kecil jangan dijanjikan sesuatu kita tak tahu hadis apa ya. Udahlah kasih hadis tentang keutamaan ta'addud. Oh belum waktunya, bingung dia. Apa poligami itu makanan apa bang? Origami ya. Kasih yang betul-betul memang berguna untuk dia di umur yang segitu. Yang kedua, idza sami'ta ahadan yakdzib, jika Anda mendengar seseorang berdusta, fahal tangsahuh, apakah Anda menasihatinya, wa taqululah dan berkata kepadanya innal kadziba haram, sesungguhnya kedustaan itu haram. Siapa? Ismail? Wa na'am insyaallah. Ini Nabi tidak membiarkan ibu tadi keliru, maka Nabi memberikan nasihat dan menanyakan dulu, bukan mencurigai tapi untuk membimbing. Nah, nanti diajarkan ke umat dan seterusnya. Dan kedustaan adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Yang ketiga, idza sa'alaka mudarrisuk, jika pengajar Anda, cikgu Anda bertanya, as-shalaita ma'al jamaah, apakah Anda telah sholat bersama jamaah? Fahal takdzibu alaih, apakah Anda akan membohonginya? Siapa sekarang? Ahmad? Apakah Anda akan menjawab jujur atau menjawab dusta? Jujur insya Allah. Kalau ada udzur bilang, kalau tak ada ya saya salah, insya Allah nanti tak diulang lagi. Jujur aja lebih baik daripada menggabungkan dua dosa, dosa tidak jamaah dan dosa karena berdusta. Baik. Kemudian yang terakhir, hal yata'awwadu shighar alal kadzib. Apakah anak-anak akan terlatih berdusta? Idza sami'u katakdzibu alaihim, jika mereka mendengar engkau berbohong kepada mereka, siapa? Nanti akan meniru, anak kecil akan meniru orang besar, akan mencontoh. Maka kita kasih contoh yang baik, walaupun kita sendiri bukan orang yang baik sangat, tapi kita berlatih agar diberi menjadi contoh yang baik. Ya. Yata'awwadu, terbiasa menjadi adat. Ilahuna wallahu a'lam.